Halo Tribun, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 2 April 2024. Bersama saya Ajeng Hatalea akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk Tribuners tentunya selengkapnya di Tribun Ambon hari ini. Sidang kasus pemukulan wartawan tribunambon.com, Jenderal mengaku memaafkan namun hakim yang memutuskan. Kasus pemukulan wartawan tribunambon.com Jenderal Lui oleh terdakwa Johar Isnain selaku Kepala PT JPL Bulog akhirnya bergulir di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 1 April 2024 kemarin. Sidang beragendakan pembacaan dan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Endang Anakoda dipimpin Ketua Majelis Hakim Marta Maitimu dan juga didampingi 2 hakim anggota dan berlangsung di ruang sidang Kartika. Sidang juga dihadiri tersangka didampingi penasihat hukum dan juga keluarga terdakwa. JPU dalam dakwaannya membeberkan kronologis pemukulan terdakwa terjadi di Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, tepatnya di depan gereja Galilea Jemaat Halong pada Sabtu 13 Januari 2024 sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Timur. Aksi pemukulan terjadi saat dirinya hendak mengambil gambar insiden tergelincirnya truk bermuatan beras di Galala. Dilanjutkan ketika melihat saksi korban masih mengambil gambar, terdakwa datang dan menggoyang-goyangkan tubuh korban sambil marah. Terdakwa juga memukul bagian pelipis korban. Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil visum, korban mengalami memar di bagian kepala dan lainnya. Korban juga tidak dapat beraktivitas dengan baik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUH Pidana. Setelah pembacaan dakwaan, hakim kemudian melanjutkan dengan pemeriksaan 2 saksi, diantaranya korban Jenderal dan Fandi Watimena. Saat ditanya hakim, korban mengatakan saat itu sementara menjalankan tugas sebagai jurnalis dan juga saat itu lokasi kejadian berada di area publik yang tidak diperlukan izin khusus untuk pengambilan gambar. Tak hanya terdakwa, beberapa rekannya juga memukul dan mencoba merampas handphone korban. Meski demikian, Tribuners, korban mengatakan memaafkan perbuatan terdakwa dan menyerahkan seluruh keputusan di tangan hakim. Dia berharap tak ada lagi kekerasan yang dilakukan, khususnya kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas. Usai mendengarkan keterangan saksi, hakim menunda sidang hingga 22 April 2024 dengan agenda keterangan saksi selanjutnya. Masih seputar hukum dan kriminal Tribuners, Jaksa beberkan peran 3 terdakwa dalam kasus korupsi di Poltek Ambon di sidang perdana. Kasus dugaan korupsi anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk belanja barang dan jasa pada Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 digelar secara perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 1 April 2024. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dipimpin Hakim Wilson Sriver didampingi 2 hakim anggota lainnya. Serta dihadiri 3 terdakwa yakni Vence Salheteru dan Wilma Engliani, juga Christina Siwalete yang didampingi penasihat hukum Dino Holisulan dan Penny Tupan. Dalam dakwaan JPU, Novi Temar CS mengungkapkan peran masing-masing yakni Salhuteru merupakan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Poltek Ambon sekaligus sebagai pejabat penguji dan penandatanganan surat perintah pembayaran. Sedangkan terdakwa Wilma Engliani alias Emma sebagai tim pengelola pertanggungjawaban penerimaan negara bukan pajak dan Christina Siwalete selaku pejabat membuat komitmen kegiatan pengadaan barang dan jasa. Ketiganya diduga membuat kegiatan pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dijelaskan tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon menerima anggaran rutin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang masuk dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon sebesar 72.701.339.000 Tribuners. Kemudian dari nominal tersebut untuk belanja sarana
prasarana, pembelajaran dan belanja sarana pendukung pembelajaran maksud kami ditujukan 6 penyedia barang jasa yaitu CV Sejahtera Abadi, CV Eboy Innovation Technology, CV 4 Permata, CV Quimba, CV Surya Abadi Pratama, dan Toko Fajar Gemilan Mandiri dengan mengerjakan sebanyak 308 paket dengan total nilai kontrak sebesar Rp8.241.336.638. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana Amro 21 Maret 2000 Rp605.735.000 perbuatan terdakwa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh saudara Junaidi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Tribuners, anggota DPRD Malteng ngamuk, pintu kaca gedung rakyat dilempari hingga pecah. Dua anggota DPRD Maluku Tengah, Muhammad Jen Marasa Besi dan Faisal Tawainela mengamuk di gedung rakyat Jalan RA Kartini, Kelurahan Namaelo maksud kami pada Selasa 2 April 2024. Ketua dan anggota fraksi Hanura itu mengamuk dan memecahkan pintu kaca sebelah timur kantor DPRD Malteng. Seketika pintu tersebut pecah terkena lemparan batu dan kursi yang dilakukan kedua anggota dewan itu. Berdasarkan informasi sementara, mereka mengamuk lantaran ada ketidakjelasan kecurangan dana terkait hak-hak mereka yang kemudian memicu aksi di saat itu. Kekecewaan juga dialamatkan kepada para pimpinan lembaga DPRD Malteng. Ketiga pimpinan disebut diskriminatif, tidak netral dalam pengelolaan anggaran. Dari rekaman audiovisual viral di sejumlah grup WhatsApp, aksi pelemparan terhadap pintu kaca DPRD Malteng dilakukan oleh kedua alek Partai Hanura dengan menggunakan batu, kursi, dan kayu. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi balik pihak DPRD. Wakil Ketua KC Hauri saat dihubungi tribunampon.com juga belum memberikan tanggapannya. Kerusakan barang-barang di DPR ini apa nih Pak? Ya, ini bagian dari akumulasi kekecewaan teman-teman DPRD yang ada. Kita sudah di amban Ramadan, di amban apa? Lebaran. Kok masih kita ini seperti ini ya? Mungkin seperti itu. Oke Pak. Tribuners, respon DPP Gerindra soal Hendrik Lewerisa yang digadang maju calon gubernur Maluku. Anggota DPR Republik Indonesia Hendrik Lewerisa digadang bakal maju dalam Pilkada 2024 sebagai calon gubernur Provinsi Maluku. Menanggapi isu itu, Ketua Bidang Kajian Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Johannes Lewerisa mengatakan saat ini pihaknya hanya menunggu perintah DPP sebab proses saat ini masih berjalan. Sebagai kader, jika diperintahkan untuk maju dalam pilkada tentu harus siap, kata dia. Sehingga yang diisukan publik bahwa Hendrik Lewerisa maju sebagai calon gubernur Maluku itu masih berupa wacana. Meski begitu, Tribuners, ia mengaku wacana itu muncul lantaran masyarakat Maluku ingin memperoleh seorang pemimpin baru yang lebih mumpuni menuju Maluku yang lebih baik. Sehingga Partai Gerindra juga telah siap untuk memilih siapa nantinya kader yang akan maju sebagai calon gubernur Maluku maupun wakilnya. Namun Tribuners, ada mekanisme maupun tahapan-tahapan tertentu untuk pengusulan kader dari Partai Basutan Prabowo Subianto itu.
Tribunnews kita ke Kabupaten Malra, warga akui gerakan pangan murah sangat membantu. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara menggelar gerakan pangan murah pada Senin 1 April 2024 di Jalan Jenderal Sudirman Ohojang, Maluku Tenggara. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, produk yang dijual dalam GPM ini beragam, mulai dari beras jenis SPHP, daging ayam, bawang, sayur, minyak goreng, minuman berbagai merek, biskuit kaleng, juga ada pangan lokal berbasis olahan embal. Harga bahan pokok yang dijual di GPM sangat terjangkau Tribuners, misalnya untuk harga bawang putih dibanderol Rp40.000 per kilogram dan untuk bawang merah di harga Rp35.000. Padahal harga di pasaran sudah mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Karena salah seorang warga di Kecamatan Kiai Besar mengaku sangat terbantu karena harganya lebih murah dibandingkan di pasaran. Oleh karena itu Tribuners siap berharap kegiatan ini dapat dinikmati warga Malra yang lainnya juga. Untuk diketahui, program GPN ini diturut menggandeng Bulog, perusahaan retail Alfamidi, Swalayan Gota, juga pelaku UMKM di Ohoi atau desa tersebut. Sementara Angel, salah satu karyawan Alfamidi di Jalan Taver Seran, mengatakan harga jual di GPM pasti lebih murah dari biasanya. Ia katakan mereka juga menyediakan paket dengan harga Rp100.000 yang terdiri dari minuman, gula, minyak goreng, biskuit, dan yang lainnya. Dalam GPM Swalayan Gota menyediakan daging ayam untuk 1,8 kilogramnya dijual Rp60.000 dan 1,4 kilogram Rp50.000, tentu dengan perbedaan harga yang cukup signifikan dari pasaran. Sementara untuk bawang putih Rp40.000 dan bawang merah di harga Rp35.000. PHP ukuran 5 kilo yang dibanderol Rp55.000 per karung kecil. Bagus sekali karena harga kan sangat terjangkau ya, betul masyarakat yang ekonomi lebih rendah sedikit. Siap. Harapannya apabila setiap lebaran begini kalau bisa tuh lebih banyak lagi pasar murah. Iya. Dengan stok yang lebih banyak seperti tadi kan tidak ada telur, tidak ada ya sembako yang lainnya, hanya sedikit saja seperti bawang apa saja kalau yang ada telur, mentega dan lain-lain kan tidak ada. Bisa itu agar diperbanyak lagi sembako yang lain. Bebas. Iya. Tribunnews kita ke berita terakhir, 30 anak di Ambon dapat baju lebaran gratis melalui program sebaran Pertamina Patraniaga. Sebanyak 30 anak di Ambon mendapatkan bantuan baju lebaran dari Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku pada Senin 1 April 2024 kemarin. Bantuan itu diberikan melalui program Semangat Berbagi Baju Lebaran atau yang disingkat Sebaran. General Assistant 2 CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Theodorus Frats Gabure menyampaikan, program dengan tema berbagi energi kebaikan sebagai bentuk rasa syukur ini melibatkan anak-anak di Ring 1 yang terdekat dengan objek vital nasional seperti Integrated Terminal Wayame dan Depot Pengisian Pesawat Udara Patimura Ambon. Dia menyebutkan Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menyiapkan anggaran sebaran sebesar Rp1 juta per anak. Uang ini akan digunakan untuk belanjakan baju lebaran dan juga sebagian disisipkan sebagai santunan. Puluhan anak ini kemudian diajak ke salah satu pusat perbelanjaan, yakni Ambon City Mall di negeri Paso, Kota Ambon, untuk memilih baju lebaran sesuai pilihan mereka. Tampak wajah sumringah ketika anak-anak ini mulai memasuki mall terbesar di Kota Ambon itu. Adapun sebaran ini merupakan program tahunan yang digelar Pertamina Patraniaga setiap jelang lebaran. Tahun lalu, puluhan anak juga diajak berbelanja baju lebaran di Maluku City Mall. Senyum dong, mana senyum? Itu kegiatannya itu pelaksanaan program sebaran ya. Program sebaran itu semangat berbagi baju lebaran gitu. Itu maksud dan tujuan. Jadi maksud dari kegiatan ini itu Pertamina buat tema dengan
berbagai energi kebaikan sebagai bentuk rasa syukur gitu di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita libatkan anak-anak yang dari ring 1 yang terdekat dari IT Wayame sama AFT Patimura. Itu DPPU yang ada di Pertamina yang di bandara. Jadi itu perwakilan dari ring 1 ada sekitar 10 orang, dari DPPU Patimura itu ada 10 orang, dan dari Panti Asuhan itu ada 10 orang. Jadi total semua itu ada 30 orang gitu. Openingnya kita start dari sini gitu, kita menuju di ACC. Jadi sistemnya polanya tuh kita mengajak anak-anak ini untuk berbelanja pakaian lebaran mereka sendiri. Jadi nanti setelah mereka nanti lihat dengan kebutuhan yang mereka penuhi, nanti setelah itu kita balik lagi kembali ke Wayame. Dari Wayame mungkin nanti kita buka bersama di sini. Mungkin intinya kita berbagi di bulan suci Ramadan ini, semoga menjadi berkat untuk saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang membutuhkan, dan juga jadi berkat untuk kelancaran Pertamina dalam beroperasi di kota Ambon dan sekitarnya. Mungkin itu yang dapat disampaikan ya. Tribunes, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 2 April 2024. Terus pantau berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Jangan lupa untuk follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami, termasuk kanal YouTube kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Selamat melanjutkan rutinitas dan selamat menjalankan ibadah puasanya. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi